Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hasna Yunita, bisa dipanggil Hasna. Saya berasal dari UIN Raden Mas Said, Surakarta. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan meskipun di bulan puasa, kita tetap semangat dan menjalani aktivitas seperti biasa. Oh iya, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal UTS kewarganegaraan yang diberikan oleh dosen. Oke, langsung aja. Nomor 1 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 hak dan 3 kewajiban warga negara Indonesia. Nah, berikut ini merupakan hak warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan menghidupkan yang layak, tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan tercantum dalam pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, dimuat dalam pasal 28C ayat 2. 4. Perlakuan yang sama di depan hukum yang dimuat dalam pasal 28D ayat 1. Nah, yang selanjutnya kewajiban warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, tercantum pada pasal 28C ayat 1 yang berbunyi setiap orang warga menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 dengan bunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal serta berikan contoh masing-masing. Nah, yaitu yang pertama, negara kesatuan adalah negara yang wewenang legislatif tertingginya berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan tertinggi negara dipusatkan pada pemerintahan pusat. Negara kesatuan hanya memiliki satu kepala negara, satu konstitusi, satu kabinet, menteri, dan satu parlemen. Contoh negara kesatuan yaitu negara kita Indonesia, Afghanistan, Afrika Selatan, Arab Saudi, Filipina, Iran, Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu negara federal atau serikat adalah sistem pemerintahan di mana suatu negara terdiri dari berbagai macam negara yang berdiri sendiri namun mengikat diri menjadi satu sehingga menjadi negara baru. Contoh negara federal atau serikat yaitu Argentina, Amerika Serikat, Pakistan, Nepal, Meksiko, dan lain-lain. Nomor 3 yaitu jelaskan peran penting Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jawabannya Pancasila merupakan dasar negara dan juga panduan moral dan etika untuk mempersatuan bangsa. Adapun peran penting Pancasila dalam menjaga kesatuan dan juga persatuan bangsa ialah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjadi landasan ideologi nasional. Pancasila
yang menjadi ideologi kehidupan bangsa dan juga bernegara di Indonesia. Yang kedua, menghargai keberagaman Pancasila yang telah mengajarkan nilai-nilai toleransi untuk saling menghargai antar satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu mendorong keadilan sosial. Pada sila kelima Pancasila menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan hak setiap warga negara tanpa harus memandang latar belakang seseorang. 4. Menjaga keharmonisan sosial. Pancasila yang memberikan moral dan juga etika sehingga dapat menimbulkan rasa gotong royong dan saling membantu merupakan cerminan dari sila ketiga dan juga kelima yang dapat mendorong munculnya keharmonisan dan solidaritas sosial. 5. Menegakkan hukum dan demokrasi. Pancasila yang menjadi dasar negara serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka pada sila keempat mengajarkan bahwa dalam menentukan kebijakan dan juga menjalankan pemerintahan. Lalu soal yang terakhir, jelaskan peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara. Nah, salah satu cara utama di mana media massa mempengaruhi opini publik adalah melalui penggunaan framing atau pembentukan kerangka berpikir dalam penyajian berita. Framing mencakup pemilihan sudut pandang kata-kata, gambar, dan fokus berita yang dapat mengarahkan opini pembaca atau penonton terhadap suatu isu atau peristiwa tertentu. 2. Media massa juga memiliki peran dalam menentukan agenda publik, yaitu menentukan topik di mana yang diangkat dan diberitakan secara lebih mendalam. Lalu yang ketiga yaitu pengaruh opini dan komentar editorial. Komentar dari penulis editorial yang berpengaruh atau pakar dapat mempengaruhi pandangan pembaca atau penonton tentang suatu kebijakan atau kebijakan politik. Yang keempat, peran media sosial dan digital. Media sosial memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi politik, memperluas jangkauan opini publik, dan mempengaruhi keputusan politik. Yang kelima, pengaruh terhadap proses demokrasi. Dalam sistem demokratis, opini publik yang terbentuk melalui media massa dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum, dukungan terhadap kebijakan publik, serta hubungan antara warga negara dan pemerintah. Nah, jadi oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana media massa dapat memainkan peran yang konstruktif dalam membangun kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Baik, sampai sini saja penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.